Hai semuanya, aku Osi. Aku hari ini akan mereview produk, salah satu produk andalan aku, yaitu sepatu. Sepatu itu buat aku tuh sangat penting banget dalam berkegiatan di alam bebas, terutama kalau aku naik gunung atau mungkin aku cuma sekedar camping. Aku mengandalkan sepatu aku sangat-sangat nyaman, pokoknya harus sangat nyaman. Nah, kali ini aku akan mereview produk, ini produk andalan aku, New Balance, karena kalau bukan naik gunung pun aku juga punya sepatu ini, tapi bukan untuk naik gunung ya. Nah, ini beberapa kali aku pakai untuk naik gunung dan ini sangat awet ya, sole-nya sangat rapi. Aku sebutin dulu ya, seriesnya ini adalah New Balance Tech-Rite 410 V5, atau kalian bisa cari trail running, karena ini memang sepatu-sepatu yang ditujukan untuk para trail runner atau pelari-pelari yang buat ya naik turun gunung atau pelari jarak jauh dan lain-lain sebagainya. Nah, sepatu ini aku beli di tahun 2018, sekarang 2021, jadi sudah kurang lebih 3 tahun lah ya untuk aku gunakan, dan ini sangat-sangat awet, solnya tidak pernah jebol, aku juga tidak pernah menambahkan sol apapun, jadi ini masih memang setelan produknya seperti ini. Nah, di trail running ini kenapa aku menggunakan sepatu trail running dalam naik gunung, karena aku sebenarnya nyamannya adalah menggunakan ini. Karena kalau aku tidak terlalu nyaman menggunakan sepatu yang high, karena entah kenapa kalau sepatu yang high itu capek ya di sininya, di ankle aku tuh agak susah gitu menyesuaikan. Tapi kalau pakai trail run ini aku sangat nyaman, dan so far sih tidak pernah ada masalah ankle keseleo atau dampal sepatu, dampal kakinya itu punya mata air gara-gara sepatu ini. Enggak sih ya, semua everything is fine pokoknya. Dan ini juga yang aku pakai kalau diksar atau pendidikan dasar itu kan berhari-hari ya, sampai 2 minggu aku juga pakai ini, dan aku tidak pernah punya masalah dengan sepatu ini. Terus kenapa aku juga pilih trail run, tapi ini sebenarnya balik lagi ya ke kenyamanan sama kepentingan kalian. Ini sepatu memang tidak direkomendasikan kalau kalian misalkan naik gunungnya yang berpasir, karena ya pasti masuk sih ya pasirnya. Kalau yang berpasir lebih baik kalian pakai yang high, yang semata kaki, terus kalian tambah gaiter. Kalau kalian mau tetap pakai yang trail run, aku rekomendasikan tambah gaiter lagi. Jadi setelah pakai ini lalu kalian pakai gaiter supaya pasir-pasirnya nggak masuk, kayak gunung-gunung Semeru, Guntur itu kan berpasir ya, udah pasti tidak rekomendasikan kalau yang pendek kayak gini. Nah, terus keistimewaan yang trail running ini adalah dia dari grip di kakinya. Jadi di dampalan kakinya ini gak gampang licin. Ini penting dalam kalian memilih sepatu naik gunung, karena tidak semua sepatu trail run itu gripnya sebagus ini gitu. Jadi ada beberapa sepatu buat pelari tapi bukan buat lari naik turun gunung. Jadi ada beberapa sepatu yang dampalannya ya dia licin-licin aja. Itu memang sepatu yang khusus jogging atau sepatu yang khusus lari di aspal mungkin ya, atau di tanah-tanah yang biasa. Nah, kalau ini dia ada gripnya yang memang didesain untuk dia menginjak atau pijakannya lebih stabil kalau dia nginjak kayak tanah yang lunak atau tanah yang curam atau tanah-tanah yang licin. Nah, ini akan menstabilkan gerakan-gerakan kalian. Nah, terus di sini juga ada bantalannya. Nah, bantalan ini tuh menjaga kalian supaya si bantalan ini tidak membuat kaki kalian lecet atau ankle kalian bermasalah. Jadi bantalan ini tuh sangat-sangat fleksibel. Jadi kalau kalian pakai ini untuk lari, ini sangat-sangat nyaman gitu. Dari gerakan kaki itu kan ada genjotan di ankle ya, atau di bola kaki ini. Nah, ini bisa bikin kalian lebih nyaman gitu. So far memang nyaman. Nah, terus ini ada jaring-jaring. Kalau saya baca speknya itu kan ada 75% sintetik dan 25% itu menggunakan jaring-jaring. Jaring-jaring ini sebenarnya berfungsi untuk
sirkulasi udara yang ada di dalam kaki kalian. Jadi kaki kalian itu nggak terlalu pengap, juga tidak terlalu ketutup, tidak terlalu megap gitu ya ibaratnya. Jadi ini memang jaring-jaring berfungsi untuk sirkulasi si udara itu. Nah terus di dampalannya juga ini ada lebih empuk. Kalau misalkan kalian ada yang sering naik turun gunung, pasti sepatu gunung itu dampalannya memang lebih tebal atau lebih empuk. Itu memang menjaga kenyamanan kita dalam berjalan. Karena kan kalau kita naik gunung itu kan kita bisa jalan sampai 5 jam atau bahkan 8 jam atau mungkin 10 jam ya. Nah, dampalan ini memang menjaga kita supaya kita lebih nyaman berjalan lebih lama lagi gitu. Kalau untuk apakah sepatu ini masih diproduksi atau tidak, saya kurang tahu ya. Cuman memang sepatu ini diproduksi cukup banyak modelnya dan desainnya. Kalau yang saya beli ini warna abu, tapi waktu itu teman saya juga beli ada warnanya dia lebih cerah lah ya. Terus ada juga yang warna hitam pekat juga. Jadi banyak desainnya, banyak warnanya, disesuaikan juga dengan selera kalian maunya seperti apa gitu. Nah kalau misalkan sepatu ini basah, ya kalau layaknya sepatu sih ya, kalau basah memang berat, tapi tidak seberat sepatu trekking kebanyakan. Kalau sepatu trekking itu kan kalau udah kemasukan air dia jadi lebih berat, lebih berlumpur, lebih apa ya, lebih tidak nyaman untuk digunakan. Kalau ini memang basah, memang akan lebih berat, tapi tidak seberat sepatu trekking kebanyakan. Jadi dijemur sedikit juga dia akan lebih cepat kering gitu. So far aku sangat nyaman menggunakan sepatu NB 410 V5 series ini, karena aku selain memilih sepatu trail running dalam trekking aku juga ini bisa dipakai multifungsi lah ibaratnya. Jadi bisa aku pakai untuk sekedar camping biasa, atau aku sekedar jalan-jalan di mall, masih modis ya, tidak seperti sepatu trekking. Kebanyakan kan kalau dipakai ke mall atau dipakai jalan-jalan biasa agak aneh gitu ya, agak ngewa kalau bahasa Sunda. Tapi kalau sepatu ini masih bisa kita pakai kemana-mana. Jadi irit budget lah kalau kalian mau beli sepatu untuk segala suasana. Tapi aku tidak merekomendasikan sepatu ini untuk gunung-gunung yang berpasir, atau mungkin gunung yang memang banyak binatang melatanya kayak lintah atau apa ya, ya pacet atau duri-duri gitu ya, karena kan dia sepatunya lebih pendek. Dan kalau kalian tidak memakai celana panjang, atau kalian pakai celana panjang cuman kayak saya nih nyincet dikit gitu, pasti beset gitu lah ya. Jadi rekomendasi saya balik lagi ke kenyamanan kalian sukanya atau nyamannya pakai sepatu yang mana gitu. Ini review produk dari aku. Sampai jumpa di review produk berikutnya. Oh iya, jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi video atau kalian punya usulan video, tolong dong rekomendasiin atau review produk ini atau review produk itu. Mungkin nanti kita bisa cari produknya dan kita bisa cari orang yang bisa mereview produk untuk rekomendasi kalian ke depannya. Jangan lupa diketik di bawah ya, di komen, dan jangan lupa di subscribe, like, dan ikutin terus video-video shelter berikutnya. Dadah!